Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musrifah Wulandari, NIM T 2018-1213. Saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 Satuan Pendidikan SMA plus Al-Azhar Jember. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 semester ganjil. Materi pokok: menghargai dan menyayangi orang tua dan guru. Alokasi waktu 3x3 tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kompetensi inti 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebaran fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2.6 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 23-24 dan hadis terkait. 3.6 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. 4.6 menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 23-24 dan hadis terkait. 4.6.1 mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 23-24 dengan fasih dan lancar. 4.6.2 menelaah dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1.6.1 menunjukkan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 1.6.2 melaksanakan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2.6.1 mengajak siswa untuk berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2.6.2 mempraktekkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dan pemahaman Al-Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait. 3.6.1 menguraikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3.6.2 membandingkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.6.1 meringkas kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait. 4.6.2 merangkum kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait. 4.6.1
Titik 1. Mengimplementasikan hafalan Al-Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait. 4.6.1.2 Membuktikan hafalan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 dengan fasih dan lancar. 4.6.2.1 Memilih dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait dengan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.6.2.2 Mengaitkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Pertemuan 1. Melalui metode kooperatif dengan teknik Jigsaw, siswa dapat 3.6.1 menguraikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. 3.6.2 Membandingkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan tepat. Pertemuan 2. Melalui metode kooperatif teknik The Power of Two, siswa dapat 4.6.1 Meringkas kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait dengan benar. 4.6.2 Merangkum kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait. Melalui metode demonstrasi, siswa dapat 4.6.1.1 mengimplementasikan hafalan Al-Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 23 hingga 24 dengan fasih dan lancar. 4.6.1.2 Membuktikan hafalan Al-Quran Juz 17 ayat 23 hingga 24 dengan fasih dan lancar. Pertemuan 3. Metode kooperatif teknik Go to Your Post, siswa dapat 4.6.2.1 Memilih dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan tepat. 4.6.2.2 Mengaitkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan tepat. Selanjutnya materi pembelajaran. Pertemuan 1. A. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. B. Dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. C. Hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. D. Tata cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pertemuan kedua. A. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. B. Contoh dalil-dalil perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya metode pembelajaran. Pertemuan 1. A. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. B. Dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. C. Hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. D. Tata cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Melalui pendekatan saintifik, metode kooperatif, teknik Jigsaw. Pertemuan kedua. A. Meringkas kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait dengan benar. B. Merangkum kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 23 hingga 24 dan hadis terkait. Pendekatan saintifik, metode kooperatif, teknik The Power of Two. Selanjutnya media pembelajaran. Pertemuan 1. A. Film pendek tentang hormat dan patuh kepada orang tua. B. Tayangan slide tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Metode pembelajaran yaitu dengan laptop. Pertemuan kedua. Merangkum hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Media pembelajaran buku. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar yang pertama yaitu buku PAI dan BP kelas 11 SMA, MA, SMK 2015 Jakarta Kemendikbud.
Alat atau bahan the PowerPoint, bahan slide WhatsApp, Zoom, media LCD, laptop, HP. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tatap muka pertemuan kedua, kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu, pendahuluan, melakukan pembukuan dengan membaca Asmaul Husna dan berdoa, dan absensi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi sebelumnya, kemudian memberi penjelasan terkait materi sebelumnya, memotivasi peserta didik untuk semangat belajar dan aktif dalam mempelajari materi belajar, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan materi yang akan dijelaskan dan metode yang akan digunakan dalam waktu 20 menit. Inti: mengamati, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencermati video terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa mendiskusikan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menanya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya terkait yang dipahami tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa menemukan hikmah dan manfaat dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengasosiasi atau mengolah informasi. Siswa diberi tugas untuk mengaitkan antara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan manfaat serta hikmahnya. Mengkomunikasikan, siswa mempresentasikan hasil dari materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru selama 80 menit. Penutup: guru atau peserta didik menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, membaca doa sesudah belajar, kemudian pulang selama 15 menit. Pembelajaran jarak jauh dan daring. Pertemuan 1, kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Pendahuluan melalui aplikasi Zoom Pendidikan, melakukan pembukaan, salam, berdoa, dan absen. Memotivasi peserta didik untuk aktif dan semangat belajar, menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini selama 15 menit. Kegiatan literasi melalui Zoom, siswa mengamati PowerPoint terkait penjelasan penjelasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan manfaat serta hikmahnya selama 15 menit. Melalui Zoom, siswa diberi kesempatan untuk bertanya terkait hal yang belum dipahami tentang materi yang disampaikan selama 10 menit. Kolaborasi. Peserta didik bersama orang tua di rumah saling bertukar informasi terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru selama 20 menit. Creativity. Melalui Zoom, guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang akan dipelajari terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru selama 15 menit. Penutup, melalui Zoom, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif. Melalui Zoom, guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Melalui Zoom, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, membaca doa dan salam, serta penutup selama 15 menit. Selanjutnya, penilaian sikap, penilaian diri. Nomor 1, indikator sikap. Menyetujui hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama
yang harus diamalkan. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Memprakarsai bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Mempengaruhi bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Keterangan: 1. Tidak pernah, 2. Kadang-kadang, 3. Sering, dan 4. Selalu. Observasi: menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, serta santun dalam 1. Menyetujui bahwa hormat dan patuh kepada orang tua guru sebagai kewajiban agama yang harus diamalkan. 2. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama yang harus diamalkan. 3. Memprakarsai bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 4. Mempengaruhi orang lain untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Penilaian selanjutnya, penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis. 1. Jelaskan arti Al-Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait dengan poin 20. 2. Amati perilaku di sekitarmu, lalu identifikasi mana yang termasuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan poin 20. 3. Bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan poin 20. 4. Bandingkan isi kandungan antara Al-Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait dengan poin 20. Penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Aspek yang dinilai: 1. Membaca Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait. 2. Membaca Al-Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait. 3. Menghafal Al-Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait. 4. Menghafal Al-Quran surah Al-Isra juz 17 ayat 23 hingga 24 serta hadis terkait. 5. Menceritakan atau mendemonstrasikan kaitan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Skor penilaian: A. Tidak bisa, B. Terbata-bata, C. Lancar, D. Sangat benar. Perolehan nilai: nilai sama dengan titik-titik kali 100 skor maksimal. Kriteria penilaian: A. 80 hingga 100 baik sekali, B. 70 hingga 79 baik, C. 60 hingga 67 cukup, D. kurang lebih 60 kurang. Yang bertanda tangan kepala sekolah dan yang bertanda tangan guru mata pelajaran. Catatan aspek yang dinilai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antara teman, jurnal catatan guru. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk kerja, praktik, proyek, produk, portofolio. Sebagai ilustrasi berikut ini dikemukakan beberapa contoh teknik penilaian. Dalam penilaian Al-Quran dapat digunakan teknik penilaian praktik membaca Al-Quran. Komponen yang dinilai meliputi cara membaca, pengucapan huruf, panjang, pendek, dan bacaan, dan adab membaca. Dalam penilaian dapat digunakan terkait penilaian diri terhadap pengalaman keyakinan. Dalam penilaian akhlak dapat digunakan teknik penilaian observasi. Dalam penilaian fikih dapat digunakan terkait penilaian praktik ibadah. Dalam penilaian sejarah peradaban Islam dapat digunakan terkait penilaian proyek. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.